Shalom saudara, kita akan bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Begitu baik adanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak bersama-sama di tempat masing-masing kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dimanapun kami ada. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit, memberikan kelepasan bagi kami yang tertekan jiwanya. Dan biarlah kami Tuhan boleh bangkit berdiri dengan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh Tuhan saja yang beracara di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan angkat pujian Yesus Kau kebenaran. Dia telah menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Dan saudara tidak perlu takut dan gentar, karena dunia ini tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Yesus. Kasih yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan kekekalan kepada kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Dialah kebenaran, Dia satu-satunya kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyandang-Mu. Dunia
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya dan cintanya atas saya dan atas hidup saudara. Dia telah rela memberikan hidupnya ganti hidup kita, memberikan nyawanya. Dan saudara, mari kita mau menghargai pemberian Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Karena sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Mari kita mau memberikan hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba dalam arti orang yang telah kehilangan hak atas dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak lagi memiliki hak atas hidup kita sendiri. Hidup kita ini milik Tuhan. Dia yang berhak atas kehidupan kita. Mari saudara, kita mau melihat dalam diri kita. Adakah kita telah memberikan hak itu sepenuhnya pada Tuhan? Atau kita masih saja memegang kendali atas kehidupan kita? Kita masih saja enak-enakan menggunakan hidup kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita sendiri masing-masing. Mari kita menyatakan komitmen ini. Tuhan, aku mau menjadi hamba yang setia, mau memberikan hak atas hidupku sepenuhnya kepadamu saja sebagai pemegang kendali dalam kehidupan. Karena sebenarnya aku adalah hamba-Mu yang telah kehilangan hak atas diriku. Engkau yang berhak atas diriku. Kita angkat pujian ini. Hati sebagai hamba. Mari kita meminta hati sebagai hamba. Hati kita diberikan hati hamba. Kita menjadi hamba yang setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan bersatu hati dan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, berikanlah kepada kami hati seorang hamba dan ajari kami untuk menjadi hamba yang taat, yang setia. Tuhan, kami mau belajar dari pribadi Engkau sendiri, dari pribadi Yesus. Di saat Yesus turun sebagai manusia, Dia menjadi seorang hamba yang setia, yang taat, dan ketaatannya membawa sampai kepada salib. Dan Tuhan, Engkau tidak takut kehilangan nyawa. Engkau tidak pernah mau memberontak. Tuhan, ajari kami untuk kami memiliki ketaatan. Oh Tuhan, saat kami masih tinggal di dunia ini, kami memerlukan Engkau ya Bapa, untuk memberikan kekuatan. Sehingga di saat Engkau datang kembali pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami memiliki ketaatan, menjadi hamba-hamba yang taat, yang setia, yang menjalankan talenta yang Tuhan berikan pada kami dan melipat gandakannya. Tuhan, ajari kami untuk mengemban setiap tugas yang Tuhan pikulkan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami rindu mendengar suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hamba siap mendengar. Dan biarlah Tuhan memberikan hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar pada setiap masing-masing kami. Dan ubahkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, memakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dan menjamah kami. Urapi kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, di saat kami berdiri, keadaan kami sudah berbeda. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu dahsyat. Dan kami mau sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Ya dimanapun Anda berada saat ini, Jemaat AFI dan juga buat pendengar ataupun siapa saja yang turut serta di dalam ibadah bersama dengan kami di AFI. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini menjadi sebuah ucapan syukur bagi kita dan makin mendorong semangat kita untuk terus mengasihi Tuhan. Ya saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan dengan judul yaitu teruslah berbuat baik. Ya, kita akan melihat dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah merenungkan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat ya di sepanjang ayat pasal pertama itu kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika menjadi teladan. Dan di sana kita mengangkat judul yaitu menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara sekalian, sampai hari ini kita masih terus akan memberikan teladan hidup kita. Dan keteladanan yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain di sekitar kita, di mana saat-saat ini kita berada di situasi orang saat ini membutuhkan, ya saudara, uluran tangan, membutuhkan pembuktian bahwa engkau dan saya begitu baik, yang mana kita mau menolong mereka dalam banyak hal. Saudara sekalian, Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Tesalonika sebagai bentuk doa dia. Ya, dalam konteks yang ada kita melihat bahwa Rasul Paulus terusir dari wilayah itu karena dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, dan sampai terbentuk jemaat Tuhan di sana, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Namun sebagian banyak orang Yahudi yang ada di kota itu menolak kehadiran Paulus, sehingga membuat Paulus dan Silas juga harus keluar dari tempat itu. Namun di tempat yang jauh, Paulus terus memantau jemaat yang ada di Tesalonika dengan dia mengirimkan Timotius untuk berada di sana, dan Timotius memberikan laporan bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Sebagai bentuk tanggung jawab Paulus sebagai orang tua rohani, dia ingin terus menolong dan juga mendorong kepada jemaat yang sudah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana sikap mereka menghadapi situasi yang ada, kebencian, penolakan dari orang-orang sekitar. Paulus melalui suratnya ini dan juga di dalam doa sebagai ungkapan hati dia terhadap jemaat di Tesalonika. Ya saudara sekalian, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-1, saudara-saudara berdoalah untuk kami. Bagaimana kerinduan Paulus dalam surat ini mendorong kepada jemaat supaya mereka terus untuk berbuat baik. Perbuatan baik, hal apa saja yang bisa kita lihat di dalam pembacaan ini? Yang pertama dalam ayat yang ke-1, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sekalipun dalam situasi mereka sedang dalam keadaan mungkin tidak nyaman, mungkin mereka sedang terhimpit, bahkan mungkin cibiran, omongan, ya gosip dari sini dan sana mengenai iman mereka. Paulus minta kepada mereka untuk menunjukkan perbuatan baik itu. Perbuatan baik dalam hal apa? Mendoakan pemimpin. Mendoakan Paulus sebagai pemimpin rohani mereka. Ya, Paulus yang terus giat untuk memberitakan Injil, tetapi mendapatkan penolakan di sana sini. Tetapi tidak menghentikan semangat Paulus untuk terus mengabarkan kabar baik Tuhan. Dan semangat itu pun dia dorong dan dia tularkan kepada jemaat yang dia layani, termasuk jemaat yang ada di Tesalonika. Sekalipun mereka menghadapi situasi yang sukar, masa yang sukar, tetapi jangan sampai berhenti untuk berbuat baik. Buat baik di sini mendoakan para pemimpin. Saudara, para pemimpin, baik pemimpin di dalam gereja, tentu banyak sekali tanggung jawab, banyak beban yang ada pada mereka.
Sebab itu perlulah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai sesama orang percaya, untuk terus kita memberikan dukungan berupa doa. Kita minta agar Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, tambahkan hikmat, memproteksi hidup mereka dari setiap serangan-serangan, mulai dari serangan diri mereka sendiri maupun dari kuasa iblis, kuasa dunia, agar mereka tetap terpelihara di dalam memelihara dan juga mempersiapkan firman Allah ketika mereka hendak sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tanpa dukungan doa, saudara sekalian, maka para pemimpin-pemimpin ini akan mudah mendapatkan serangan. Sebab itu mari kesempatan ini melalui surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, saya bagikan juga kepada setiap kita, agar mari kita juga untuk terus berbuat baik dengan kita mendoakan para pemimpin. Saudara, siapa pemimpin-pemimpin kita? Dalam lingkungan gereja kita doakan supaya Tuhan melindungi keluarga mereka. Bukannya malah kita menggosipkan, bukannya malah kita mencibirkan, kita melihat sisi kelemahannya. Pasti setiap pemimpin ada sisi lemahnya. Sebab itu supaya sisi lemahnya tidak makin terlihat, perlu dukungan doa daripada kita, perlu support daripada kita. Dan support yang teristimewa itu adalah berupa doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan menolong, memproteksi, dan makin memperbaharui hidup para pemimpin yang ada. Bicara soal pemimpin tentu bukan saja dalam lingkup gereja, tetapi kita juga akan terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita, bangsa kita, Bapak Presiden dan juga wakil dan semua jajarannya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, patut untuk kita terus minta Tuhan agar menolong. Kita doakan buat mereka, Tuhan berikan hikmat, akal budi, supaya di dalam menjalankan kepemimpinan yang ada, ya saudara, itu ada hikmat yang daripada Tuhan, supaya dapat diterjemahkan dan juga diwujudkan dalam kebijakan yang ada, dan semua untuk kepentingan masyarakat. Kita berdoa juga bagi pemimpin mungkin di lingkungan kita bekerja, agar Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin perusahaan atau kantor di mana mereka bekerja, sehingga relasi di antara satu kantor itu, di tempat kita bekerja itu tercipta dengan baik. Saudara, sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, salah satu wujud untuk kita menyatakan perbuatan-perbuatan baik kita dalam hal ini dengan terus mendoakan. Mungkin ini tidak terlihat oleh orang lain, tetapi hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi itu pun akan tampak kalau kita terus berdoa kepada mereka. Pasti cepat atau lambat itu akan terlihat melalui sikap hidup kita ketika kita ada di mana saja. Dalam lingkup kita bekerja, orang akan melihat kalau kita ada kepedulian kepada pemimpin kita. Kita tahu bahwa dia salah, bukan kita cibirkan, bukan kita gosipkan, bukan kita usaha untuk jatuhkan, tetapi kita makin mendorong. Dan kita mungkin ada kesempatan kita mengingatkan jika pemimpin itu salah. Saudara, doakan. Sebagaimana Paulus seorang rasul yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, tetapi dia pun menyadari akan keadaannya, bahwa dia pun tidak luput dari serangan kuasa-kuasa dunia, dari si jahat yang berusaha untuk menjatuhkan, menggagalkan setiap usaha pemberitaan firman Allah. Sebab itu Paulus menghendaki dan meminta kepada jemaat di Tesalonika, doakan, berdoalah untuk kami. Saudara, ini sebuah hal yang harus menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Jangan jemu berbuat baik. Yang kedua yang kita lihat di dalam ayat yang kelima, Paulus berkata, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Saudara sekalian, kerinduan Paulus agar jemaat yang ada di Tesalonika, mereka terus memelihara hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sudah dilimpahkan dalam hidup mereka. Dan Paulus mengingatkan agar kasih Allah itu terus terjaga dan terpelihara di dalam hidupnya. Sehingga kalau kasih Allah itu terpelihara, itu dapat diwujudkan, dapat dinyatakan di dalam hidup kesehariannya, di mana saja mereka berada. Sehingga apapun yang menjadi perilaku mereka, warna kasih Allah itu akan tampak.
Saudara sekalian, apatah lagi kalau hidup kasih Allah itu, ya saudara, kasih Allah itu sudah menjadi bagian darah daging dalam hidup kita. Maka tanpa kita buat-buat, di mana saja kita berada, pasti kita bisa lakukan. Kita bisa nyatakan kepada orang lain. Tidak sedikit orang-orang yang ada yang belum mengenal Kristus Yesus. Mereka melihat tatkala memperhatikan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kenapa? Ada yang berbeda. Saya ingat dengan seorang kawan saya ketika dia tinggal di sebuah kelompok masyarakat yang berbeda imannya dengan dia. Ya, seorang anak Tuhan. Dia tinggal dalam masyarakat itu. Saudara sekalian, dia tidak menyadari rupanya dia sedang diperhatikan oleh orang terdekat yang tinggal bersama dengan dia. Suatu waktu salah satu warga itu berkata, ada yang berbeda di dalam hidupku. Apa itu? Saudara sekalian, setelah dia bertanya-tanya, akhirnya si kawan saya itu berkata, iya, saya adalah seorang Kristen. Saya orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan berusaha untuk terus menghidupi apa yang menjadi hidup Yesus diterjemahkan di dalam kehidupan dia. Sehingga warga itu berkata, oh, ternyata ini yang menjadi pembeda orang yang ada di dalam Yesus. Saudara sekalian, biarlah hal ini juga terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kita berada di dalam situasi yang sukar. Kita mungkin saat ini sedang berada di dalam keadaan-keadaan di mana masyarakat sedang berteriak, mungkin sedang dalam kesukaran, mungkin karena iman kita kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Saudara, kalau sudah dalam keadaan itu, apakah kita berhenti untuk berbuat baik? Hari ini Tuhan bicara melalui tulisan Rasul Paulus berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Keteladanan yang telah ditampilkan oleh jemaat di Tesalonika dalam keadaan kesukaran yang mereka hadapi, tapi mereka tetap bisa menunjukkan untuk terus berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar. Kita pun sebagai jemaat Tuhan pada masa ini, mari saudara, nyatakanlah terus perbuatan baik itu. Doakan terus bagi para pemimpin kita. Mungkin kita sudah berdoa dan kita sudah berlaku sebaik mungkin, menjaga sikap kita. Tapi karena pemimpin kita mungkin ada sentimen atau hal yang lain membuat dia mungkin pilih kasih, dia mungkin tidak peduli kepada kita, bahkan mungkin berusaha untuk menjatuhkan kita. Jangan berhenti untuk kita berdoa. Teruslah kita untuk berdoa kepada mereka agar Tuhan terus memakai para pemimpin-pemimpin yang ada. Dan itu semua terjadi jika kasih Allah itu terus tinggal dan kita izinkan bekerja di dalam hati dan hidup kita, sehingga merubah dan mewarnai seluruh kehidupan saya dan saudara, sehingga ketika engkau dan saya ada di mana saja, dalam kumpulan, dalam lingkungan masyarakat yang seperti apapun, kita bisa tampilkan hidup Kristus itu yang ditandai dengan kasih Tuhan. Saudara, berbuat baik. Teruslah untuk kita berbuat baik. Dunia di mana kita tinggal saat ini butuh terus figur daripada orang-orang yang terus menyatakan perbuatan baik, sehingga mereka makin bisa melihat ketika engkau dan saya menampilkan hidup baik itu sedang mengirimkan sebuah pesan kepada mereka, pesan Injil itu. Saudara, kita melihat perjalanan hidup Kristus Yesus sepanjang dia hidup di dalam dunia ini. Dia pun tidak luput dari perhatian orang. Orang melihat dia, apa yang dia buat, apa yang dia katakan, selalu dalam pantauan mereka. Dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua melihat, bahkan berusaha untuk mencari kelemahan, kesalahan daripada Yesus, tapi mereka tidak temukan. Saudara sekalian, inilah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari, bahwa orang di sekeliling kita akan terus memperhatikan kita. Sebab itu, biarlah kita terus berusaha dan menjadi doa kita agar kita minta Tuhan proteksi kami, lindungi saya, supaya saya juga dimampukan untuk terus bisa menampilkan hidup baik ini. Terus berbuat baik ke banyak orang, siapapun mereka. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa berita
baik Tuhan itu, supaya semakin banyak orang dapat melihat, mendengar akan siapakah Yesus Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah kita semakin giat untuk terus memberitakan pesan kabar baik daripada Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami sudah merenungkan, kami membaca firman-Mu. Bagaimana firman-Mu mengingatkan agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami agar kami dimampukan melewati sepanjang minggu berjalan ini dengan menampilkan hidup satu sikap untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, apapun halangan, tantangan yang dihadapi, kami tetap untuk bertekad menyatakan perbuatan baik kepada sesama kami. Terus berdoa bagi para pemimpin kami, dan kami berdoa buat Bapak Presiden kami Joko Widodo, Tuhan tolong, dan wakil dan semua jajarannya yang ada di bawah, dari tingkat pusat sampai di bawah. Tuhan tolong supaya ikat mereka dengan kasih-Mu, tambahkan roh kebijaksanaan supaya mereka dapat memimpin dengan baik dan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada untuk kepentingan masyarakat, sehingga bangsa kami dapat keluar dari situasi yang ada, terutama dengan pandemi COVID ya Tuhan yang masih terus bertambah. Doa kami Tuhan, biarlah hikmat-Mu ada pada para pemimpin di dalam menangani virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat para pemimpin-pemimpin kami yang ada di kantor, ada di tempat kami bekerja, di gereja kami berjemaat. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan hikmat. Tuhan lindungi mereka dari setiap hal-hal yang jahat. Segala upaya daripada iblis untuk menjatuhkan mereka, Tuhan jaga pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mau terus menghidupi kasih Allah. Biar kami terus mau menjadikan kasih Tuhan bagian dalam hidup kami terus menerus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, dan kami akan terus melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin.